Shalom, berjumpa kembali di Urban Channel. Pada sesi ini, saya membuat satu video menolong sang debaters memahami 1 Korintus 15 ayat 5. Saya melihat di dalam channel dan di dalam diskusi perdebatan di channel YouTube dari sang debaters, dia seringkali mengungkit apa yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5 ini sebagai senjata untuk menyatakan bahwa Yudas masuk surga atau Yudas bagian dari 12 murid-murid Yesus. Apakah benar demikian bahwa 12 murid Yesus yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5 ini termasuk di dalamnya adalah Yudas? Saya bacakan begini, bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Menurut sang debaters bahwa 12 murid yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah Yudas salah satunya. Apakah demikian? Saya akan menunjukkan beberapa data untuk bisa memahami ayat ini dengan baik, dan saya harap Bapak Ibu mengikuti video ini sampai selesai, dan sang debaters juga boleh mempelajari materi yang saya sampaikan ini. Saya akan mengawali dari sebuah tinjauan historis tentang ayat tersebut. Yang pertama, setelah Yesus naik ke surga, hal pertama yang dikerjakan para murid adalah mengganti posisi Yudas sebagai seorang murid. Hal itu bisa dibaca di dalam di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 26. Di sini perikopnya oleh LAI dibuat Matias dipilih menggantikan Yudas, di mana dikatakan bahwa setelah Yesus naik ke surga, maka yang pertama yang mereka lakukan di tengah murid-murid adalah mengganti Yudas dengan seorang bernama Matias. Dan ini terjadi ketika murid-murid menantikan hari pencurahan Roh Kudus, sebab Yesus berjanji bahwa murid-murid akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke, kita lanjut berikut, dikatakan saat Yesus naik ke surga, Matias pengganti Yudas ada bersama para murid dan tentu ikut melihat Yesus naik ke surga. Kisah Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 22 dikatakan begini. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Artinya di sini bahwa Matias ini ikut berkumpul dengan Petrus dan 11 murid lainnya, Petrus dan kawan-kawannya bersama dengan Matias di situ, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Dari ayat ini saya bacakan sekali lagi. Jadi harus ditambahkan kepada kami, kata Petrus, seorang dari mereka. Siapa mereka? Orang di luar daripada yang 11, karena Yudas sudah meninggal, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami. Artinya orang yang menggantikan Yudas dalam posisinya sebagai rasul adalah orang yang berkumpul dengan Petrus dan kawan-kawan. Kapan? Selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Kita tahu bahwa Yesus menyertai murid-murid selama 40 hari setelah kebangkitannya. Jadi selama itulah Matias ini ikut bersama dengan para murid. Bahkan di dalam ayat 22 diperjelas, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami
untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi kita melihat di sini bahwa Matias ini sejak baptisan Yohanes dia sudah ikut mengikuti Yesus, tetapi dia bukan kelompok murid yang 12. Itu yang pasti. Tapi seorang Matias ini sudah menjadi bagian dari kelompok murid-murid. Bahkan ketika Yesus sudah bangkit, Matias ini sudah ada bersama dengan para murid. Maka dari sini sudah pasti bahwa Matias melihat Yesus yang sudah bangkit dan juga melayani atau melihat Yesus melakukan pelayanan selama 40 hari itu. Dan juga Matias ini melihat Yesus naik ke surga. Jelas ya? Jadi di sini juga saya mau tegaskan bahwa pengangkatan Matias resmi secara hukum, di mana dikatakan undi. Dan undi ini merupakan kegenapan dari nubuat apa yang sudah Tuhan beritahukan di dalam Mazmur 22:18. Dan secara hukum ini sah, sebab di dalam Amsal 6 ayat 33, undi itu satu keputusan yang benar. Dengan demikian, maka Matias sah sebagai murid Yesus. Apalagi kalau kita melihat di sini bahwa dikatakan ayat 23, lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jadi jelas ya. Jadi pengangkatan Matias ini resmi secara hukum, bahkan ini hasil dari doa. Dan di sana Tuhan berkarya karena dilakukan sesuai terurut firman Tuhan. Sekarang kita masuk kepada surat Korintus. Surat 1 Korintus ini ditulis oleh Paulus di Efesus pada tahun 54 Masehi. Ingat ya, sedangkan Yesus naik ke surga itu sekitar tahun 30-an Masehi. Berarti jaraknya antara surat Paulus ditulis dengan Yesus naik ke surga lebih dari 20 tahun. Sampai sejauh ini ya, saya ulangi pelan-pelan. Surat 1 Korintus ditulis oleh Paulus di Efesus pada tahun 54. Sedangkan Yesus naik ke surga tahun 30-an Masehi. Itu menunjukkan bahwa jarak antara surat Korintus ditulis oleh Paulus dengan Yesus naik ke surga lebih dari 20 tahun. Kira-kira 23-24 tahun. Oke. Dan lanjut kita melihat bahwa Paulus bertobat saat Yesus sudah naik ke surga. Ya, jadi kita melihat bahwa Paulus bertobat sudah Yesus naik ke surga. Dan para murid sudah memberitakan Injil. Dan Paulus juga tidak pernah mengenal Yudas secara tatap muka. Tidak ada data Alkitab Paulus pernah jumpa dengan Yudas sang pengkhianat. Tidak ada. Dari sini kita melihat kronologisnya ini. Ini perlu untuk dipahami oleh kita supaya apa yang seringkali dikutip oleh sang debaters bisa kita pahami dengan betul, dengan benar. Oke? Sejauh ini saya yakin bahwa Bapak Ibu mengerti yang saya maksud. Kita masuk kepada 1 Korintus pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Mari kita lihat di sini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Perhatikan di sini kata apa yang telah kuterima sendiri. Nanti akan saya bahas. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas
dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Artinya 12 murid itu ada yang sudah meninggal sebab Yakobus sudah lebih dulu meninggal. Tetapi masih banyak yang masih hidup bersama dengan Paulus. Oke, kata kunci yang perlu disorot di sini adalah apa yang telah kuterima sendiri. Yang kedua baru saya masuk kepada ayat 5. Ia telah menampakkan diri kepada Kemas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Menurut sang debaters, ke-12 muridnya di sini menunjuk kepada Yudas. Yudas salah satu. Apakah demikian? Tadi saya sudah membuat kronologinya di atas, seperti ini ya. Bahwa Matias sudah resmi menjadi bagian daripada murid. Resmi ya. Dan Matias juga ikut bersama dengan murid-murid melihat Yesus yang telah bangkit dan juga melihat apa yang dilakukan Yesus selama 40 hari bersama murid-murid. Karena Matias ini bergabung dengan para murid sejak baptisan Yohanes. Bahkan Matias ini juga melihat Yesus naik ke surga bersama dengan murid-murid. Jelas ya? Karena kita lihat di dalam ayat 21 sampai 22 tadi. Kalau kita baca dengan teliti, dituliskan di sana. Oke, sekarang saya masuk kepada bagian pertama dari 1 Korintus pasal 15. Saya mulai dari ayat 3. Dikatakan begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Pertanyaannya, Paulus menerima berita tentang Yesus dari siapa? Karena Paulus berkata apa yang telah kuterima sendiri. Dari siapa dia menerima berita itu? Yang pertama, orang yang pertama sekali melayani Paulus adalah Ananias, murid Yesus. Bisa dibaca di Kisah Rasul pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat 19. Dan tentu Ananias ini bukan dari 12 kelompok murid, tetapi yang jelas dia adalah murid daripada Yesus. Karena di dalam Alkitab murid Yesus itu ada kelompok 12, ada kelompok 70, dan ada kelompok 120. Ananias ini tidak disebutkan apakah dia dari kelompok 70 atau 120, tapi yang pasti dia bukan kelompok yang 12 murid. Oke, jadi dari data ini kita bisa melihat bahwa yang memperkenalkan Yesus, yang mengajarkan Yesus kepada Paulus pertama sekali adalah Ananias. Di mana Ananias ini disuruh oleh Tuhan sendiri pergi kepada Paulus yang ada di rumah Yudas untuk dilayani. Setelah itu, Paulus kemudian bergabung dengan murid-murid, walaupun awalnya ditolak. Tetapi Barnabas membawa Paulus kepada kelompok murid-murid. Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 30. Jadi 1 Korintus pasal 15 ayat 3 di sini, apa yang telah kuterima sendiri. Artinya bahwa Paulus mengenal betul tentang Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang melakukan mujizat, melakukan pengajaran dan lain sebagainya. Dia tahu karena dia juga mendapatkan informasi dari Ananias, dari Barnabas, dan dari 12 murid Yesus. Tetapi 12 murid Yesus di sini bukan lagi ikut Yudas. Karena Yudas sudah mati, sudah bunuh diri, sudah selesai, sudah tewas dia. Dan sudah digantikan oleh Matias. Oke? Mari kita masuk kepada poin yang kedua. Ayat 5 sampai 6. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang, 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya
meninggal. Dari 500 dan dari 12 itu masih banyak yang hidup. Ketika Paulus menuliskan surat 1 Korintus 15 ayat 5 yang diklaim sang debater 12 murid sebagai Yudas. Oke, sekarang pertanyaannya, siapa 12 muridnya? Saya mengulangi lagi. Saat Yesus naik ke surga, Matias pengganti Yudas ada bersama para murid dan ikut melihat Yesus naik ke surga. Jadi kalau dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada ke-12 muridnya, tentu di sini namanya Matias. Kenapa? Karena Matias benar-benar hadir ketika Yesus menampakkan diri, bahkan dia juga ikut melihat Yesus naik ke surga. Dengan demikian, maka Yesus menampakkan diri kepada ke-12 murid di dalam 1 Korintus 15 ayat 5, tentulah menunjuk kepada Matias dan 11 murid lainnya, tidak termasuk lagi Yudas. Mengapa demikian? Karena saya katakan tadi bahwa Paulus mengenal banyak dapat informasi tentang Yesus ini selain perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan, tetapi juga dari Ananias dan juga dari Barnabas dan juga 12 murid Yesus. Tapi 12 murid Yesus di mana Matias sudah resmi menjadi pengganti Yudas. Mari kita baca lagi Kisah Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 22 ini. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Dari kalimat ini kita mengerti ya, seorang dari mereka di luar daripada 11 murid Yesus. Siapa mereka? Senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Selama Tuhan Yesus, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Jadi Matias melihat Yesus yang sudah bangkit dan melihat Yesus yang naik ke surga. Dan dikatakan untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Oke, jadi penjelasan ini menurut saya sangat jelas sekali. Dan saya mau katakan kepada laiku sang debaters, segeralah memohon maaf, jangan semakin membuat keadaan jadi tidak enak. Saya mohon maaf kalau saya tidak mau live, karena saya sedang tidak untuk berdebat. Saya hanya ingin membukakan kebenaran-kebenaran ini laiku, supaya kita mengerti dengan betul. Kalau bisa laiku, udahlah, fokus saja kepada kawan-kawan kita, kelidai liar aja, jangan lagi perbesar tentang Yudas, lebih bagus lah minta maaf. Saya akan menanggapi beberapa poin tentang video lain itu. Saya sudah menyiapkan satu, sedang saya matangkan. Saya akan terus untuk memberikan apa kebenaran-kebenaran yang harus kita sampaikan, supaya ya saya minta maaf sama live kalau saya tidak live ya, bukan berarti saya takut, bukan. Karena saya sedang tidak untuk berdebat tentang hal ini, tapi saya ingin memberikan tanggapan. Dan semua Bapak Ibu yang mendengarkan video saya ini silakan direnungkan, dipelajari. Kalau ada pertanyaan, masukan, silakan. Karena bagi saya mempelajari firman Tuhan itu sesuatu hal yang harus kita lakukan. Dan saya berjuang dalam memahami firman Tuhan ini. Tidak boleh satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Kalau ada yang bertentangan satu ayat dengan ayat lain, kita yang salah. Karena firman Tuhan adalah ilham dari Roh Kudus. Roh Kudus yang sempurna tidak mungkin memberikan ilham yang bertentangan. Yang harus berubah adalah kita. Apapun itu ajaran, kalau membuat Alkitab menjadi bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain, saya katakan kita yang harus salah. Kita yang harus berhenti. Kita yang harus sadar. Kita yang harus tunduk di hadapan Tuhan. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau mendengarkan. Mohon like, subscribe, dan boleh di-share-kan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.